Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang kita dihidupkan di dunia ini banyak saudara dan banyak teman. Kita adalah makhluk sosial, satu dengan yang lain yang saling membutuhkan. Maka sungguh adalah sesuatu keanehan bila mana seseorang merasa dirinya bisa hidup seorang diri. Tapi perlulah diketahui hadirin yang dirahmati oleh Allah, bahwa manakala manusia telah hidup bersanding dengan orang lain, maka berhati-hatilah saat kita bersanding dengan mereka. Baik bersanding dengan istri, baik bersanding dengan anak, tetangga, sahabat, teman, guru, dan lain sebagainya. Hadirin ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Mengapa kita harus memperhatikan hubungan manusia dengan manusia yang lain di dunia? Karena setiap hubungan yang dibuat oleh manusia di dunia ini, efek atau dampaknya tidak hanya untuk di kehidupan dunia saja. Baik dan buruknya juga bisa berdampak kelak di yaumil akhir. Mengapa demikian? Karena kehidupan itu tidak hanya di kehidupan dunia. Bahkan bisa dikatakan kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara dan semu. Dan sebenar-benar kehidupan hanyalah kehidupan akhirat. Hadirin, para sahabat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah dalil yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 38 dan 39, yang menceritakan tentang orang-orang yang gagal di dalam menjalin hubungan manusia dengan manusia yang lain saat mereka hidup di dunia. Sehingga dalam dalil ini Allah tunjukkan bahwa mereka mengalami penyesalan yang besar, penyesalan yang luar biasa. Sebab ternyata hubungan yang mereka bangun saat mereka di dunia adalah hubungan yang dibangun bukan atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Mari kita simak apa yang dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman, "Qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi minan nar," atau fin nar. Qala dukhulu fi umamin. Allah berfirman, "Udkhulu fi umamin." Masuklah kalian kepada sekelompok orang qad khalat min qablikum, yakni orang-orang yang telah mendahului kalian, minal jinni wal insi, baik dari kalangan jin dan manusia, finnar, yakni masuk ke dalam neraka. Jadi perlu diingat hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahwa ada orang-orang yang lebih dahulu masuk neraka. Kullama dakhalat ummatun, setiap kali sekelompok umat masuk ke dalam neraka tersebut, la'anat ukhtaha, dia melaknat saudaranya. Yang dimaksud melaknat teman-temannya sesama penghuni neraka. Hatta idza daraku fiha jami'a, sehingga manakala mereka telah memasuki neraka bersama-sama, qalat ukhrahum liulahum, maka berkatalah orang-orang yang terakhir masuk neraka berkata kepada orang-orang yang lebih dahulu masuk neraka. Maka dengan ayat ini bisa kita
ambil garis merahnya atau benang merahnya adalah ada orang-orang yang lebih dulu masuk neraka dan kita katakan sebagai seniornya, dan ada pula orang-orang yang akhir masuk neraka dan kita katakan mereka sebagai juniornya. Lantas dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka yang akhir masuk neraka berkata kepada orang-orang yang lebih dahulu masuk neraka. Apa kata mereka? Rabbana haula'i adalluna. Ya Allah, ya Tuhan kami, mereka inilah orang-orang yang dahulu telah menyesatkan kami di dunia. Fa'atihim adaban di'fa. Maka ya Allah datangkanlah azab yang berlipat-lipat kepada mereka. Na'udzubillah min dzalik. Dahulu teman-teman yang kita anggap teman, sahabat-sahabat karib yang kita jadikan sahabat, dan siapapun yang kita jadikan sebagai orang terdekat kita, sungguh hadirin rahimani wa rahimakumullah, mereka tiba-tiba di akhirat menyesal dan justru meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka teman-teman dan sahabat di dunia itu diberikan azab yang berlipat ganda. Finnar atau minan nar, yakni dari api neraka. Qala, maka Allah kemudian menjawab, likullin dhi'fun walakin la ta'lamun. Semua manusia akan mendapatkan siksa yang berlipat atau diulang-ulang. Walakin la ta'lamun, akan tetapi kalian tidak mengetahui. Inilah perkataan orang-orang yang di akhir masuk neraka berkata kepada orang-orang yang lebih dahulu masuk neraka. Wa qalat ulahum li ukhrahum. Namun kemudian para seniornya pun tidak kalah. Mereka mengatakan dan kemudian mereka menjawab, li ukhrahum, berkata kepada orang-orang yang lebih akhir masuk neraka atau junior-juniornya. Fama kana lakum alaina min fadl. Itu disebabkan karena kalian tidak memiliki kelebihan daripada kami. Fadzuqul adzaba bima kuntum taksibun, maka rasakanlah azab Allah disebabkan apa yang kalian kerjakan. Surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 38 dan 39. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan betapa besar penyesalan orang-orang yang mengikuti orang yang salah. Maka saat kita mencari teman, manakala kita mencari pasangan, manakala kita mencari guru, manakala kita mencari ustadz sekalipun, maka berhati-hatilah. Karena sesungguhnya banyak di antara mereka, sengaja atau tidak, mereka banyak mengajarkan dan menyesatkan kita sekalian. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah yang wafat pada tahun 774 Hijriah mengatakan di dalam kitab tafsirnya, yakni tafsir Al-Qur'anul Azim yang ditulis oleh beliau Ibnu Katsir, halaman 410 dan 411, terbitan Darut Thayyibah Riyadh. Beliau menjelaskan bahwa firman Allah yang berbunyi, kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha, setiap kali suatu umat masuk ke dalam neraka, la'anat ukhtaha, ia pasti akan melaknat saudaranya. Maka setiap suatu umat masuk ke dalam neraka, dia mengutuk kawannya yang telah menyesatkannya. Sebagaimana perkataan Al-Khalil alaihissalam di dalam surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 25. Surat ke-29 ayat 25 Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Tsumma yaumal qiyamah", kemudian datang pada hari kiamat, "yakfuru ba'dukum bi ba'din", sebagian kalian mengingkari atas sebagian yang lain, "wa yal'anu ba'dukum ba'dha", dan setiap sebagian kalian melaknat sebagian yang lain. Siapakah yang saling melaknat? Siapakah yang saling menolak persahabatan di akhirat? Adalah dahulu orang-orang yang menjalin hubungan persahabatan, pertemanan, keluarga, dan lain sebagainya. Bahkan menjalin hubungan dalam pendidikan. Ada seorang murid dan ada seorang guru. Ada seorang santri dan ada seorang ustadz. Yang kemudian ustadz atau gurunya, orang tuanya menyesatkan anak dan santri dan murid-muridnya. Sungguh menyesallah yang telah disesatkan oleh mereka. Dan anak-anak, santri, murid, orang-orang yang mengikuti orang-orang yang salah, kelak di yaumil qiyamah akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan kepada Allah bahwa merekalah orang-orang yang telah menyesatkan kami, dan mereka berdoa, ya Allah, lipat gandakanlah siksaan untuk mereka. Na'udzubillah min dzalik. Maka sekali-kali kita jangan salah bergaul, sekali-kali kita jangan salah mengambil guru dan mengambil ilmu dari orang-orang yang tidak mengikuti
Al-Quran dan hadis sunnah Nabi Muhammad SAW yang sahihah. Allah Ta'ala alam biswab. Mudah-mudahan kultum singkat pada kesempatan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.